warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada acara pendidikan pengguna bagi mahasiswa baru pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi, yang terhormat Bapak Ibu Pustakawan beserta staf Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi, beserta adik-adik peserta mahasiswa yang kami banggakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi, Bapak Nofri Zulfikar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah. Saat ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat beraktivitas di pagi hari yang cerah ini, yang sudah mulai reda hujannya ya. Sebelumnya tadi agak hujan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada pagi hari ini di kampus yang tercinta ini lewat Zoom meeting ya, Zoom meeting. Terutama dalam kita ini pendidikan pemakai pemustaka bagi mahasiswa baru. Khususnya saat ini jadwalnya bagi mahasiswa baru FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Dan terlupa pula kita haturkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang setia sampai akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ibu pustakawan beserta staf pengelola Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Terutama lagi yang kami hormati panitia yang telah berusaha payah mengupayakan kegiatan ini telah berlangsung ya. Mudah-mudahan saya berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar dan dapat bermanfaat bagi peserta pendidikan pemakai perpustakaan ya, yang insya Allah telah dimulai saat ini jadwalnya mahasiswa baru FEBI, dan insya Allah kita akan menunggu jadwal dari 3 fakultas lagi, Syariah, Fuad, dan Etik ya. Nah, di saat ini kita pesertanya dari mahasiswa baru FEBI. Nah, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya kami banggakan ya. Terima kasih adik-adik semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu bermanfaat bagi adik-adik semuanya, sehingga adik-adik semuanya bisa paham, mengerti bagaimana cara-cara, contohnya memanfaatkan layanan-layanan yang ada di Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi ini. Di mana layanan kita ini banyak adik-adik semuanya, di antaranya ada layanan koleksi buku tercetak. Nah, ada layanan koleksi buku elektronik, e-book atau e-book namanya ya. Nah, e-book ini pun ada 2 macam, ada yang berbayar, berlangganan, ada yang offline namanya, gratis yang tidak berbayar. Nah, ada lagi koleksi kita lagi ini, koleksi skripsi. Nah, itu nanti 3. Kemudian ada lagi koleksi yang bisa dibaca di tempat, itu berada di lantai 1, tendon. Nah, dan terus nanti adik-adik akan
dipaparkan atau dijelaskan oleh pustakaan kita, narasumber kita, bagaimana cara-cara meminjam buku, mengembalikan buku, kemudian hal-hal apa saja yang harus yang menjadi kewajiban adik-adik sebagai anggota perpustakaan yang Bukit Tinggi, karena otomatis semua mahasiswi yang Bukit Tinggi itu menjadi anggota perpustakaan yang Bukit Tinggi. Begitupun dengan dosen dan pegawai tendik, ya. Itu yang turut juga menjadi anggota perpustakaan. Di samping mungkin kalau ada yang pengunjung umum, ya, mungkin ada juga datang ke sini, ya, mungkin mencari untuk referensi-referensi yang dibutuhkannya. Nah, dari semuanya yang kami banggakan, peserta pendidikan pemakai, nanti kegiatan ini silakan adik gali nanti kalau ada nggak ngerti atau apa tentang seputar layar perpustakaan, silakan nanti kita sesudah narasumber memaparkan materinya. Nah, nanti dipandu oleh moderator akan dibuka session diskusi tanya jawab. Nah, nanti adik-adik silakan bertanya apa yang belum mengerti. Insya Allah nanti narasumber perpustakaan kita akan menjelaskan. Mudah-mudahan adik bisa memahami apa-apa yang akan dipaparkan oleh narasumber kita. Kegiatan ini nanti akan berlangsung sampai jam 11:30. Nah, dan ini akan kita harapkan karena mahasiswa baru ini di FEB ini ada 1.000 orang lebih. Saya dengar dari fakultasnya. Nah, maka kita berharap dengan 2 jam lebih kurang ini, nanti bagi yang 500 pertama itu silakan bergabung. Setelah selesai nanti akan dilanjutkan kembali oleh 500 kedua. Jadi ada 2 session. Jadi sesi pertama untuk 500 orang mahasiswa baru selesai. Nah, nanti setelah keluar yang session pertama 1 jam pertama, maka akan bergabung lagi yang belum bergabung di session jam pertama tersebut. Jadi ada di session keduanya, di jam keduanya, ya. Saya berharap sebagai adik-adik semuanya dapat mengikuti kegiatan ini lebih lancar, ya. Sebelumnya saya juga minta maaf adik-adik semuanya. Kegiatan kita ini rencananya akan dibuka oleh Ibu Rektor, namun ada berita musibah, ada berita duka cita, maaf bukan musibah ya, berita duka cita. Dosen kita telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Dr. Haji Afifi. Maka mari kita sejenak kita berdoa kepada Allah agar arwah Bapak Dr. Afifi, ya, Bapak Dr. Afifi itu husnul khotimah, ya, agar segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada arwah beliau, ya. Bapak Afifi, semoga Bapak Afifi, arwah Bapak Afifi semoga husnul khatimah, diampuni semua kesalahan dan diterima semua amal soleh beliau. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jadi pimpinan kita dan sebagian kawan kita itu ada yang pergi bertaziah, namun kita dalam kesempatan kegiatan ini kita bisa juga mengirimkan doa. Mudah-mudahan ini bersamaan dengan doa kawan-kawan kita, bapak-bapak ibu kita yang bertaziah, agar almarhum Bapak Dr. Afifi itu mendapatkan husnul khotimah, Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam sambutan saya ini nantinya kita sharing, ya, artinya komunikatif, ya, interaktif, ya. Tadi saya sebut tadi itu ada diskusi nantinya antara peserta dengan narasumber.
Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, keluhan kami, termasuk dalam kegiatan ini. Mungkin kalau ada kekurangan sana sini kami mohon dimaklumi. Semoga segala kekurangan dalam kegiatan ini dapat menjadi masukan untuk kesempurnaan di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Ya, terutama untuk yang jadwal yang berikutnya ada Fuad, ada FTIK, ada Syariah. Itu nanti akan kita sempurnakan lagi. Nah, baik adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, peserta pendidikan memakai ini. Baik, saya tutup, saya buka kegiatan ini, kegiatan pendidikan pemakai perpustakaan yang Bukit Tinggi bagi mahasiswa baru, ya, yang dimulai dari pesertanya dari mahasiswa baru Feby. Saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pendidikan memakai perpustakaan bagi mahasiswa baru yang ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Nofizul. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Ibu Lia Fitriani. Kepada Ibu Lia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita langsung saja ke materi kita hari ini ya. Nanti jika ada pertanyaan boleh di akhir acara, bisa secara langsung atau melalui room chat kita. Selamat datang di Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Visi kita yaitu menjadi pusat informasi ilmu pengetahuan yang unggul dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025. Misi yaitu yang pertama mengembangkan kualitas sumber daya insani perpustakaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan menuju perpustakaan yang unggul. Yang kedua, menyediakan sumber informasi yang lengkap dan berkualitas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sebagai pendukung Tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan, baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Yang keempat, menjalin kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan perpustakaan yang unggul. Yang kelima, memberikan akses ke sumber elektronik yang menyajikan hasil penelitian ilmiah dan memperluas penggunaan akses ke sumber elektronik lainnya. Yang keenam, meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dalam mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat. Yang ketujuh, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan yang islami. Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi terakreditasi A, ini adalah sertifikat akreditasi perpustakaan kita. Ini aturan-aturan masuk ke perpustakaan. Itu mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. Tidak boleh memakai kaos oblong, celana levis, ataupun sandal. Yang kedua, mengisi data kunjungan pada komputer library visitor yang telah disediakan. Itu letaknya ada di lantai 1, nanti di lobby, di ruang di lantai 1 perpustakaan kita. Yang ketiga, meletakkan tas pada loker yang tersedia. Barang berharga seperti dompet, HP, uang, semuanya dibawa ke dalam ruang perpustakaan. Karena kehilangan tidak akan menjadi tanggung jawab petugas perpustakaan. Yang keempat, menjaga kebersihan, kerapian, ketenangan, dan kenyamanan. Yang kelima, tidak merokok, makan, dan minum di ruangan koleksi perpustakaan. Yang keenam, tidak merusak, mengotori, mencoret koleksi dan fasilitas di perpustakaan.
Ini hak dan kewajiban anggota. Yang pertama, setiap anggota berhak memanfaatkan koleksi perpustakaan. Yang kedua, setiap anggota berhak meminjam buku dan wajib mengembalikannya sesuai batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, setiap anggota berhak menggunakan fasilitas yang tersedia. Yang keempat, setiap anggota wajib mentaati seluruh peraturan di UPT Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Ini organisasi dan tata kerja Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Lanjut, itu layanan administrasi. Prosedur pendaftaran anggota baru. Bagi mahasiswa baru D3, S1, dan S2 itu sudah terdaftar secara otomatis. KTM itu udah otomatis menjadi kartu anggota perpustakaan. Kalau untuk dosen dan karyawan, pertama mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan foto 3x4 1 lembar. Yang ketiga, perpustakaan juga melayani pemustakaan non-sivitas akademik IAIN Bukit Tinggi atau pengunjung umum dengan ketentuan menunjukkan dan menyerahkan tanda pengenal yang masih berlaku sebagai jaminan semasa berkunjung. Ini layanan penelusuran. Nanti adik-adik bisa menggunakan OPEC. Ini terletak di lantai 1 dan juga ada di lantai 2. Gunanya ini nanti untuk mencari buku. Apakah buku yang adik cari tersedia di perpustakaan atau buku tersebut statusnya sedang dipinjam. Ini bisa digunakan nanti akan dipandu untuk menggunakan OPAC ini. Ini jam buka perpustakaan, Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 11.30, kemudian istirahat, dan jam 1, siangnya jam 1 sampai jam setengah 4. Hari Jumatnya bukanya jam 10 sampai jam 11, siangnya jam setengah 2 sampai jam 4. Kalau untuk selama masa pandemi ini, jam layanan perpustakaan ini kita bagi menjadi 5 sesi. Di mana jumlah kunjungan itu dibatasi. Di ruang tendon lantai 1 itu jumlah pengunjung dalam satu sesi itu maksimal 10 orang, di sirkulasi 20 orang, dan di ruang skripsi 5 orang. Sedangkan hari Jumat kita bukanya tetap jam 10. Hari Jumat itu kita hanya buka 3 sesi saja. Karena hari Jumat hari Krida, jadi bukanya jam 10. Ini layanan-layanan di perpustakaan. Ada layanan tendon, itu layanan koleksi cadangan, layanan referensi, layanan terbitan berseri, ini letaknya di lantai 1. Kemudian layanan sirkulasi letaknya di lantai 2, layanan internet, layanan skripsi, layanan bebas pustaka, dan uji plagiarisme. Layanan di lantai 1 itu layanan tendon atau koleksi cadangan. Ini merupakan layanan baca di tempat dan hanya untuk di fotokopi. Tidak boleh dipinjam di ruang tendon ini. Koleksi cadangan ini tidak boleh dipinjam. Prosedur masuk ruang tendon, pertama masuk ruangan tendon diwajibkan membuka alas kaki. Yang kedua, mengisi buku kunjungan. 3, mencari buku yang akan difotokopy. Yang keempat, daftar buku dicatat oleh petugas. Kemudian layanan koleksi referensi. Layanan referensi merupakan layanan pencarian koleksi referensi. Koleksi referensi merupakan koleksi rujukan yang dijadikan acuan untuk sumber referensi. Jenis koleksi referensi itu kamus, ensiklopedi, dan direktori, dan sebagainya. Jadi nanti kalau adik-adik mau mencari kamus, ensiklopedi, itu letaknya di lantai 1. Kemudian layanan terbitan berseri itu merupakan layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk menemukan informasi pada koleksi yang terbit secara berkala. Contohnya seperti koran, majalah, jurnal-jurnal penelitian dosen, itu letaknya juga di lantai 1. Ini fasilitas di lantai 1. Ini ada ruang resepsionis atau lobby. Jadi di sini nanti
Adik-adik mengisi daftar kunjungan di lobi ini, di resepsionis. Nanti akan ada petugasnya yang akan memandu. Kemudian titip tas di loker. Kita memiliki ada 135 loker yang bisa untuk menitipkan tas dan bawaan adik-adik. Ini juga ada, kita di lantai 1 juga ada kantin perpustakaan. Kemudian ada corner Syekh Muhammad Jamil Jambe, ruang referensi. Kemudian di lantai 1 ada ruang baca. Kemudian ruang pasca sarjana, ruang jurnal, dan ini ruang koleksi tendonnya, ruang koleksi cadangan kita. Lantai 2 itu ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi ini ruangan untuk peminjaman dan pengembalian buku. Ini syarat-syarat peminjaman buku harus membawa KTM, atau yang belum memiliki KTM bisa KTP. Harus membawa kartu identitas dan tidak boleh menggunakan kartu orang lain. Ini untuk prosedur peminjaman buku. Dari bawah mulai isi absen kunjungan di resepsionis, titipkan tas di loker, kemudian cari koleksinya, bisa melalui opak atau langsung menuju rak, atau nanti juga kesulitan bisa dibantu oleh petugas. Kemudian jika bukunya sudah ditemukan, langsung dibawa ke meja peminjaman, serahkan KTM atau kartu anggota atau kartu identitas lainnya. Nanti bukunya akan di-scan barcode melalui sistem e-kampus menggunakan NIM masing-masing. Nanti setelah itu petugas memberikan stempel slip buku. Nanti akan distempel itu tanggal terakhir buku itu harus kembali. Lewat dari tanggal yang distempel di kartu slip itu berarti denda. Kemudian selesai bukunya sudah boleh dibawa. Ini jumlah dan lama peminjaman berdasarkan jenis anggota. Kalau dosen itu jumlah peminjamannya 4 eksemplar, lama peminjaman 1 bulan, pegawai juga 4 eksemplar dan 1 bulan. Untuk mahasiswa, dosen luar biasa, kalau dosen luar biasa itu peminjamannya 3 eksemplar, lama peminjaman 2 minggu. Untuk mahasiswa semester 1 sampai 6, jumlah peminjaman 3 eksemplar, lama peminjaman 1 minggu. Mahasiswa semester 7 dan seterusnya, itu jumlah peminjamannya 4 eksemplar, lama peminjaman 1 minggu. Ini tabel nomor klasifikasi buku. Nanti di rak adik-adik akan menemui nomor-nomor seperti ini. Ini bisa dibaca saja ya. Nanti kalau kesulitan bisa kita bantu atau bisa dari opak tadi dicari judul bukunya, judul, pengarang, bisa dicari. Ya. Ini prosedur pengembalian buku. Ini sama caranya dengan tadi, mulai dari lantai 1 isi absen kunjungan di resepsionis, titip tas di loker, kemudian melakukan pengembalian dengan membawa buku yang dipinjam. Tugas melakukan scan kartu anggota dan scan barcode. Kemudian prosedur perpanjangan buku. Itu hanya bisa maksimal 1 kali perpanjangan. Jika ingin melakukan tambah pinjam, misalnya ada sudah meminjam 1 buku dan ingin meminjam buku lain, ini harus dikembalikan yang dipinjam itu, nanti baru ditambah pinjam dengan buku yang lain. Nanti soalnya adalah ini prosedur denda dan kehilangan buku. Aturan sanksi denda keterlambatan pengembalian buku per hari per eksemplar itu 1.000. Dan tidak ada toleransi denda untuk keterlambatan buku. Denda ini gunanya bukan untuk perpustakaan, tapi kita store langsung ke negara ya. Ini aturan kehilangan buku.
Yang pertama, melaporkan kehilangan pada tanggal pengembalian. Kedua, mengganti bahan pustaka yang hilang dengan memilih salah satu alternatif sebagai berikut. Pertama, mengganti dengan satu eksemplar bahan pustaka yang sama, judul, edisi, kualitas bahan pustaka, dan harga yang sama. Yang kedua, mengganti satu eksemplar bahan pustaka yang setara dengan nilai informasi, mutu, dan harga. Jadi di sini kalau ada kehilangan buku, kita tidak menerima dalam bentuk uang. Kita menerima dalam bentuk buku yang hilang. Ini syaratnya harus sama dengan judul, edisi, kualitas bahan pustaka, dan harga yang sama, atau dengan yang setara dengan nilai informasi tersebut. Tidak boleh buku fotokopi, harus yang asli. Ini layanan bebas perpustakaan. Syarat-syaratnya itu pertama, calon wisudawan memperlihatkan kartu anggota perpustakaan. Yang kedua, tidak mempunyai pinjaman buku atau tanggungan lainnya. Yang ketiga, menyerahkan tugas akhir skripsi hardcover 1 eksemplar beserta CD-ROM berisi file skripsi, PDF, dan Word. Yang keempat, menyerahkan slip bukti pembayaran bebas pustaka sejumlah 10.000 dari Bank BNI. Yang kelima, menyerahkan sumbangan buku secara sukarela. Ini tidak wajib. Yang keenam, mencetak surat keterangan bebas pustaka pada akun e-kampus masing-masing. 7. Membuat surat keterangan penyerahan skripsi. 8. Setelah surat ditandatangani dan dibubuhi stempel, calon wisudawan dapat mengambil surat keterangan bebas perpustakaan. Ini layanan uji plagiarisme. Ini merupakan juga syarat bagi mahasiswa untuk mendapatkan surat keterangan bebas plagiat, yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian munakasyah. Dalam pengajuan uji plagiarisme harus mengacu kepada SOP yang telah diterbitkan oleh perpustakaan. Untuk informasi mengenai uji plagiarisme dapat menghubungi Ibu Rahmi Aulia atau Ibu Vini di nomor yang tertera. Ini SOP pengurusan uji plagiarisme. Nanti mahasiswa itu mengirimkan karya ilmiah yang akan diuji itu ke email perpustakaan. Setelah itu bisa konfirmasi ke nomor yang tadi, bahwa saudara sudah mengirimkan email karya ilmiahnya untuk diuji plagiarisme. Nanti setelah diuji oleh petugas, hasilnya ditunggu saja di email masing-masing. Ini paling lama 1 minggu, hasilnya sudah keluar. Ini fasilitas yang ada di lantai 2 untuk peminjaman pengembalian, ruang koleksi. Ada kencang ya, Bu. Ini untuk hotspot, untuk mendapatkan akses hotspot di sekitar kampus IAIN, mahasiswa itu harus mendaftar dulu ke bagian TIPD IAIN Bukit Tinggi. Jadi pustaka tidak mempunyai area hotspot tersendiri. Jadi untuk mendapatkan hotspot harus daftar dulu ke TIPD IAIN Bukit Tinggi. Lantai 3, ruang skripsi. Prosedur masuk ruang skripsi. Pertama, masuk ruangan skripsi wajib melepas alas kaki. Yang kedua, mengisi daftar kunjung. Yang ketiga, menuju katalog skripsi atau rak skripsi. Yang keempat, baca skripsi di meja yang sudah disediakan. Yang kelima, skripsi tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang, hanya boleh baca di tempat. Ini ruang internet. Di lantai 3 juga ada layanan akses internet. Ini prosedurnya. Yang pertama, mulai isi absen, titip tas, masuk ruangan, diwajibkan membuka alas kaki, kemudian mengisi buku kunjung di dalam ruangan, mengakses internet pada komputer yang sudah disediakan. Ini koleksi-koleksi elektronik perpustakaan. Kita ada langganan jurnal internasional, e-jurnal internasional, diantaranya Cambridge, Distor, Springer, Taylor, dan Francis. Kemudian kita juga memiliki perpustakaan digital,
nanti adik-adik bisa mendownloadnya di Play Store. Di sini juga banyak koleksi-koleksi digital kita, nanti bisa di download di Play Store, nanti akan diaktifasi oleh admin. Fasilitas di lantai 3, ruangan koleksi TA, skripsi atau tesis, ruang akses internet. Ada tersedia 25 komputer untuk akses internet di perpustakaan, letaknya itu di lantai 3. Kemudian kita juga punya ruang multimedia. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan IAIN Bukit Tinggi pada tahun 2020. Ini peresmian Korner Muhammad Jamil Jambe. Ini letaknya di lantai 1 tadi ya, adik-adik bisa ke sana. Ada banyak juga koleksi-koleksi karangan-karangan Muhammad Jamil Jambe. Ini letaknya di lantai 1. Kemudian ini kegiatan reakreditasi perpustakaan. Ini penyerahan hasil kegiatan reakreditasi perpustakaan oleh asesor kepada rektor. Juga kegiatan-kegiatan perpustakaan itu pemilihan duta baca, lomba cipta puisi, dan peminjam terbaik. Demikianlah pemaparan materi mengenai pendidikan perpustakaan pemula pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang mengerti bisa ditanyakan, bisa melalui moderator atau di room chat kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lia Fitriani. Bagaimana adik-adik, apakah pasti sudah bosan? Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab biar lebih agak aktif ya adik-adik. Baiklah, bagi yang ingin bertanya bisa langsung dihidupkan speakernya atau lewat chat juga bisa. Oh ya, ini ada di chat ada yang bertanya. Namanya manajemen bisnis syariah. Tidak ada nama ini sepertinya. Pertanyaannya, berarti untuk maba sudah bisa dipinjamkan, sudah bisa dipinjam ya Bu? Maksudnya udah bisa minjam buku kayaknya ya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Lia Fitriani. Iya, untuk mahasiswa baru yang sudah mengikuti kegiatan pendidikan pemakai sudah bisa meminjam buku di perpustakaan. Nanti kan karena KTM-nya belum ada, nanti bawa aja KTP sebagai kartu identitasnya ya, karena kita nggak akan melayani peminjaman kalau nggak ada kartu identitas. Nanti tinggal sebutkan saja NIM-nya, maksimal peminjaman buku 3, nanti bisa meminjam langsung. Sudah bisa meminjam. Terima kasih Bu Lia. Apakah masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Oh ini masih ada yang di chatnya. Yang bertanya Mitra Susilawati. Assalamualaikum Bu, nama saya Mitra Susilawati dari Prodi MHU. Ingin bertanya Bu, kalau seandainya bukunya hilang, biasanya untuk membelinya di mana Bu? Terima kasih. Dipersilahkan kepada Ibu Lia. Kalau bukunya hilang, bisa membeli di toko-toko buku. Kalau nggak ada, bisa dipesan online. Pokoknya bukunya harus asli. Asli, pokoknya sesuai dengan syarat yang tadi. Ya bisa dicari di toko-toko buku di Gramedia, bisa cari di toko-toko buku online. Biasanya teman-teman yang pernah bukunya hilang, mereka seperti itu, cari di Gramedia atau di toko-toko buku online. Terima kasih Bu Lia. Ada lagi pertanyaan dari Fitri. Assalamualaikum Bu, saya bukan. Oh iya. Assalamualaikum Bu, pertanyaan dari Junita Caroline.
Kalau seandainya KTM kan belum ada, Bu, terus KTP belum diurus, apakah bisa meminjam buku, Bu? KTM belum ada, KTP belum diurus. Ini udah berapa usianya nih? Ya pokoknya kartu identitas lah. Apa kartu identitas yang bisa Ananda bawa untuk meyakinkan kami bahwa ini namanya Junita Karoli, ini memang dia yang punya, yang ini benar-benar nama itu memang Junita, yang minjam itu memang Junita gitu. Kadang ada nanti dia bawa KTM orang lain, tapi dia minjam temannya yang minjam. Nanti bilang alasannya, oh saya nggak minjam Bu, saya nggak pernah minjam. Kami nggak mau tahu dengan itu. Makanya bawalah kartu identitas apapun, pokoknya yang menunjukkan bahwa itu adalah Anda, seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Waldi Masri. Assalamualaikum, perkenalkan saya Waldi. Berapa batas buku yang bisa dipinjam, Bu? Untuk semester 1 sampai 6 itu maksimal peminjaman bukunya 3 buku. Kalau 7, 9, 11 dan seterusnya itu 4 buku. Lama peminjamannya 1 bulan. Jadi untuk mahasiswa semester 1 boleh meminjam maksimal 3 buku. Apakah masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan bagi adik-adik. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi. Bu, syarat untuk buat kartu anggota perpus apa aja, Bu? Syarat untuk buat kartu anggota perpus, ini udah mahasiswa baru sudah otomatis menjadi anggota perpustakaan. Jadi KTM saudara itu sudah bisa digunakan untuk meminjam buku, karena di situ nanti akan ada barcode NIM saudara yang saya lihat ya, nanti kan dikeluarkan dari bank itu. Jadi KTM itu sudah bisa dijadikan kartu anggota, sudah otomatis, mahasiswa baru sudah otomatis menjadi anggota perpustakaan. Ada pertanyaan selanjutnya, ini baru masuk katanya dari Muhammad Irfan. Assalamualaikum Bu, saya Francisca Adelia, jurusan Perbankan Syariah. Mau bertanya bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan Bu? Mungkin dia tergilas tadi Bu Lia, mungkin bisa dijelaskan lagi. Cara meminjam buku di perpustakaan. Yang pertama dari awal ya, kita dari resepsionis masuk ke perpustakaan, isi daftar kunjungan di komputer yang sudah disediakan. Nanti ada tugasnya di bawah yang akan memandu adik-adik untuk mengisi kehadiran kunjungan. Kemudian titip tas di loker, barang-barang berharga seperti uang, HP, dompet, semua dibawa, karena nanti kalau hilang petugas tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Kemudian adik-adik bisa mencari secara langsung buku kerak, atau bisa dicari dulu judul buku yang akan dicari itu di OPAK. Ada di lantai 1, komputernya disediakan, dan ada juga di lantai 2. Tapi jika masih kesulitan, nanti kami petugas akan membantu untuk mencarikannya. Kemudian cari buku yang mau dipinjam. Setelah dapat, bawa buku ke meja peminjaman. Nah, serahkan kartu identitas, KTM, KTP, atau apapun, pokoknya kartu identitas. Setelah itu serahkan bukunya, nanti akan di-scan barcode buku di akun e-kampus. Nanti adik akan meminjam itu menggunakan NIM masing-masing.
Jadi nanti NIM-nya akan kami inputkan di akun e-kampus. Setelah itu barcode buku juga akan di-scan. Setelah itu akan distempel, diberikan stempel di slip peminjaman buku itu bagian belakang buku. Itu nanti akan tertera tanggal terakhir pengembalian buku. Lewat dari tanggal yang distempel di kartu slip buku itu, adik-adik mengembalikan, berarti adik-adik kena denda 1.000 per hari per buku. Seperti itu. Bagaimana siapa tadi Francisca Adelia? Apakah sudah paham walaupun telat masuknya tadi? Mungkin untuk penjelasan dari Bu Lia kira-kira sudah paham ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dinda. Assalamualaikum, nama saya Dinda Purnama dari Perbankan Syariah. Saya mau bertanya Bu, seandainya ada kerusakan di buku yang kita pinjam seperti sobek itu bagaimana Bu? Mungkin bisa. Silakan Bu Lia, mungkin bisa dijawab. Kalau ada sobek, ada kerusakan, janganlah disobek. Tadi kan sudah ada peraturannya, tidak boleh merusak fasilitas perpustakaan, tidak boleh mencoret-coret, janganlah dirusak. Ya ini aset negara, kenapa kita rusak? Ya mungkin ada tambahan dari ibu-ibu pustakawan yang lain, kalau bukunya rusak bagaimana ibu-ibu? Mungkin bisa ditambahin oleh Ibu Vini. Bagaimana itu solusinya Bu Vini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada buku rusak, tapi usahain ya jangan sampai rusak. Kalau memang ada kerusakan, nanti adik-adik hubungi aja petugas di layanan sirkulasi. Nanti kami yang menilai gimana kerusakannya dan solusinya kita cari nanti. Sekian. Terima kasih Bu Vini. Berarti adik-adik kalau bukunya tidak ada yang merusakin, berarti jangan cemas, langsung aja ke petugas. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Meliswati. Ini pertanyaannya, seandainya buku yang hilang tidak diganti, apakah ada sanksi ke depannya, Bu? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Lia. Kepada Ibu Lia dipersilahkan. Ini sebenarnya Ibu Refni yang berhak menjawab ya, kalau buku tidak diganti, kalau buku yang tidak diganti, apa ada sanksi ke depannya? Ada. Adik-adik tidak bisa mengakses akun e-kampus karena semuanya terhubung, tidak bisa menginput KRS, berpengaruh sekali terhadap adik-adik ya kalau tidak diganti, bahkan denda tidak dibayar saja sangat berpengaruh terhadap akun e-kampusnya, tidak bisa diakses. Bisa jadi diblokir oleh pihak perpustakaan, seperti itu. Jadi buku yang hilang harus diganti. Kalau bukunya denda harus dibayar, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Najia. Assalamualaikum Bu, apakah tadi kan Ibu bilang di masa COVID ini pengunjung dibatasi. Apakah setiap orang juga dibatasi waktu masa pengunjungannya, Bu? Ini maksudnya ini satu orang berapa menit gitu di dalam perpustakaan, Bu Lia? Oh, seperti itu. Enggak, kita enggak batasi per orang, tapi per sesi. Misalnya kan sesi pertama itu ruang sirkulasi lah contohnya ya, 20 orang. Jadi yang 20 itu masuk, dia waktunya itu 45 menit. Satu sesi 45 menit. Enggak per orang, waktunya tidak per orang ya, batasannya tidak per orang, tapi per sesi. Makanya kalau adik mau berkunjung ke perpustakaan, lihat dulu, ini udah jam 8 sampai jam 8.45, berarti ini sesi pertama. Jadi datang sebelum jam 8, isi absen, jadi adik bisa 45 menit di dalam perpustakaan. Tapi kalau adik masuk sesi pertama, jam
setengah 9 lah, 8.30. Ya tetap ada harus keluar jam 8.45, makanya diperhitungkan mau datang berkunjung ke perpustakaan itu diperhitungkan sesinya. Sesi pertama itu jam 8 sampai jam 8.45, boleh dicatat ya nanti yang mau berkunjung. Sesi kedua jam 9 sampai jam 9.45. Sesi ketiga jam 10 sampai 10.45. Sesi keempat jam 13.30 sampai 14.15. Sesi kelima 14.30 sampai 15.15. Ya, ini Senin sampai Kamis ya, sedangkan hari Jumat itu sesi pertama dibuka jam 10 sampai jam 11. Ini agak dilamakan sedikit ya. Jam 10 sampai jam 11, 1 jam ini. Ini hari Jumat, khusus hari Jumat. Kemudian sesi kedua itu jam 2 sampai jam 14.45. Sesi ketiga itu jam 15 sampai 15.45. Baiklah, terima kasih Bu Lia. Apakah masih ada pertanyaan bagi adik-adik peserta pelatihan pendidikan pemakai bagi mahasiswa baru? Silahkan langsung bertanya, boleh di chat juga boleh. Baiklah, sepertinya adik-adik mungkin ada. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi yang pertama dari Selvila Agustina, Prodi Akuntansi Syariah. Apakah kalau kita pergi ke perpustakaan harus bawa kartu vaksin, Bu? Terima kasih. Kalau untuk kartu vaksin ini untuk jaga-jaga sebaiknya dibawa juga ya, karena ini tergantung satpam di luar. Kurang tahu juga saya harus bawa kartu vaksin atau tidaknya. Coba tanya ke temannya yang udah pernah masuk ke kampus gimana, apa harus bawa kartu vaksin. Kemudian ada dari Waldi Masri, pembagian sesinya itu permanen Bu, apa diubah? Ini nggak permanen, ini nggak permanen. Ini sesi ini kan selama pandemi dan kita ini baru buka layanan terbuka. Sudah hampir satu tahun ya kita layanan tertutup, mahasiswa nggak bisa meminjam buku, tidak bisa ke perpustakaan lah kecuali yang hanya untuk pengurusan surat menyurat. Ini baru kita buka layanan terbuka, baru di ACC dan diizinkan rektor kita buka layanan terbuka, jadi dibatasi jumlah kunjungan, jumlah layanan dibatasi. Jadi ini nggak permanen. Sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan situasi dan kondisi nantinya, sesuai dengan arahan dari pimpinan nantinya. Ya Ibu Anu, apa masih ada lagi pertanyaan? Boleh Ibu Rahmi. Ya, masih ada. Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Baiklah, untuk sesi pertama mungkin kita akhiri sampai di sini. Untuk adik-adik silakan mengisi absennya, linknya sudah tertera di chat. Silakan yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen. Foto bersama. Mungkin untuk yang terakhir ini kita akan foto bersama. Adik-adik silakan dihidupkan itu videonya biar kita bisa mengenal satu sama lain. Silakan dihidupkan. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Bentar ya, belum semuanya. Nah, kita mulai. Senyum. 1, 2, 3.
Selanjutnya 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Waktu juga udah menunjukkan pukul 10:05. Terima kasih kita ucapkan kepada adik-adik peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pendidikan pemakai bagi mahasiswa baru. Dan selanjutnya setelah adik-adik mengikuti kegiatan ini, adik-adik sudah bisa meminjam buku di perpustakaan. Oke, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kegiatan pendidikan pemakai bagi mahasiswa baru. Udah boleh ya yang pertama meninggalkan meninggalkan Zoom. Udah boleh, Lem. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Bapak. Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu cantik. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak, sisi kedua Kak, ya sudah. Kak, sisi kedua deh. Enggak, iya lah. Marah mereka. Enggak, dia lagi.
4. Menjaga kebersihan, kerapian, ketenangan, dan kenyamanan. 5. Tidak merokok. Keterbatasan fasilitas yang kita miliki. Maaf Pak, suara Bapak tidak kedengaran Karena Pak. keterbatasan waktu dan fasilitas yang kita miliki, maka kita ingin agar kemudian ini tersosialisasi dengan baik, maka kita upayakan ada waktu tersendiri, waktu khusus. Alhamdulillah itu sudah diwujudkan oleh kawan-kawan di perpustakaan. Yang kedua, perlu kita perhatikan bahwa ada ungkapan yang sangat ringkas, sangat pendek, ya, tapi mempunyai arti yang mendalam. Ungkapan itu menyatakan bahwa perpustakaan adalah jantungnya perguruan tinggi. Perpustakaan adalah jantungnya perguruan tinggi. Kita bisa menganalogikan bahwa jantung itu adalah organ yang sangat penting di dalam tubuh manusia, ya. Adalah salah satu organ yang penting bagi kita. Tanpa jantung itu akibatnya sangat vital. Tanpa jantung banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Ya, tanpa jantung kita barangkali eksistensi kita sebagai manusia tentu tidak bisa kita jalankan dengan baik. Begitulah perpustakaan. Perpustakaan ini sangat penting. Dia sangat urgen di dalam perguruan tinggi. Untuk itu, kita menyadari dari pimpinan bagaimana perpustakaan ini terus kita kembangkan dan menjadi perhatian kita. Nah, tentu kawan-kawan perpustakaan sudah maksimal untuk ini, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa akreditasi perpustakaan kita alhamdulillah sudah A. Ini semua adalah kinerja kawan-kawan perpustakaan yang begitu full, begitu curahan tenaga dan waktu yang sangat penuh. Alhamdulillah jerih payah kita sudah memperoleh hasil A. Tentu tantangan kita ke depan adalah bagaimana perpustakaan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kepada mahasiswa, kalaupun akreditasi perpustakaan kita sudah A, itu bukan berarti tidak dikunjungi lagi. Justru semakin aktif kita mengunjungi. Jadi saya punya pengalaman, ada mahasiswa yang sudah semester-semester terakhir, ya, yang ketika ditanya tidak tahu di mana perpustakaan. Nah, ini kan itu sangat aneh, ya. Mahasiswa tidak tahu di mana gedung perpustakaan. Nah, atau dalam kondisi sekarang bisa kita ungkap dalam kalimat lain, tidak pernah mengunjungi website pustaka. Nah, ini tentu sangat ironis. Nah, tolong ini menjadi perhatian. Ya, ini penting. Perpustakaan ini sangat penting bagi kehidupan akademik saudara di kampus. Ya, banyak tugas-tugas perkuliahan yang saudara akan dihadapkan kepada kebutuhan untuk membaca buku. Nah, membaca buku, mengakses informasi-informasi, tadi sudah dijelaskan informasi apa saja yang bisa diakses dan lain sebagainya. Bagi kita sebagai mahasiswa itu sudah dijelaskan. Nah, mari ini dimaksimalkan. Saudara harus buat schedule waktu-waktu kapan saudara mengunjungi perpustakaan. Ya, mengunjungi perpustakaan dalam kondisi sekarang tentu secara fisik belum, ya, karena waktu kita sangat terbatas. Terbatas dalam kondisi COVID ini, terbatas dari hal-hal lain lah, ya, mobilitas dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan kondisi ini kita ingin juga membuat satu hal yang maksimal, ya. Ada bisa informasi-informasi layanan-layanan yang sudah disampaikan tadi bisa dimanfaatkan secara online. Meskipun itu terbatas, tapi kita pimpinan tetap mengupayakan ini bisa kita maksimalkan. Marilah sama-sama kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita kembali kepada kehidupan normal, ya. Normal dalam pengertian bisa kita mobilitasnya bisa seperti semula, kalaupun tidak seperti semula tapi sudah bisalah kita beraktivitas di kampus dan saudara sudah bisa mengunjungi perpustakaan.
Ya, tapi intinya akseslah sumber-sumber informasi di perpustakaan yang bisa diakses secara online. Saudara kunjungi, banyaklah membaca, karena itu adalah penting untuk dilakukan demi kesuksesan studi saudara di kampus. Pengalaman saya juga begitu. Saya pernah menanya mahasiswa untuk menulis skripsi, tolong ini dicari perpustakaan. Saya tunjukkan rak-raknya. Ada rak tentang ekonomi, karena saya bidangnya ekonomi. Rak ekonomi, rak ini pas waktu saudara masuk, berdirinya daerah ini, ambil di sana gitu. Karena saya dulu sering mengunjungi perpustakaan, jadi buku-buku ekonomi relatif bisa saya jelaskan di mana posisinya. Nah, terus mahasiswa tadi bertanya, gedung perpustakaannya di mana Pak? Jadi sangat ironis lagi kan, jadi tidak tahu perpustakaan. Jadi saudara jangan malu-malu ke perpustakaan, jangan. Ya, justru saudara manfaatkan perpustakaan itu sebaik-baiknya. Orang kalau studi di luar negeri itu banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Ya, dosen saya bercerita di Belanda itu sampai tengah malam perpustakaan masih bisa dibuka. Ya, perpustakaan masih bisa dibuka. Nah, ini tentu mari kita manfaatkan sesuai dengan kondisi ini. Mudah-mudahan nanti kalau waktu sudah kondisinya normal, saudara bisa ke kampus dan kita bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Kemudian nanti terakhir, layanan perpustakaan ini adalah bahagian yang selalu kita evaluasi dari masa ke masa. Mungkin nanti ada kuesioner-kuesioner yang diberikan untuk evaluasi kepuasan, evaluasi terkait layanan-layanan perpustakaan, ada kuesionernya, tolong saudara nanti berpartisipasi aktif mengisinya. Karena ini bahagian juga dari akreditasi institusi, akreditasi prodi, dan juga akreditasi perpustakaan tentunya. Marilah sama-sama saudara berperan untuk kesuksesan dan peningkatan mutu perpustakaan dengan ikut mengisi kuesioner di perpustakaan kita. Nanti juga mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti, kalau tidak salah saya dulu ada duta baca, lomba-lomba dan lain sebagainya. Nanti mungkin juga akan diinformasikan oleh kawan-kawan perpustakaan. Ini bisa saudara manfaatkan sebanyak-banyaknya. Ya, ini juga bahagian dari UKT yang sudah saudara bayar. Nah, jadi uang kuliah yang kita bayar dalam bentuk uang kuliah tunggal itu masuk diantaranya layanan perpustakaan. Jadi jangan nanti saudara berpikir masuk ke pustaka berlomba ya. Nah, jadi tidak ada dibayar lagi, ya. Pak Zul dan beserta kawan-kawan kepala perpustakaan tidak ada lagi memungut dan lain sebagainya. Ya, jadi saudara tinggal masuk saja, lihatkan kartu, nanti sudah ada kalau jika kemudian ada kartu. Ya, itu saja barangkali. Mudah-mudahan sukses saudara kuliah, manfaatkanlah perpustakaan kita sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan saudara bisa melaksanakan itu dengan baik dan studi saudara bisa sukses. Kepada seluruh kawan-kawan perpustakaan, terima kasih atas keluangan waktu, tenaga, pikiran untuk mempersiapkan ini. Nanti kita minta ada evaluasi kita. Tentu ini selalu kita lakukan evaluasi agar kemudian kita ada perbaikan dari masa ke masa. Mungkin nanti ada lanjut kepada fakultas-fakultas yang lain tentunya. Itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kealpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Baiklah, kita lanjutkan tadi sesi tanya jawabnya. Bagaimana adik-adik? Apakah ada pertanyaan mengenai perpustakaan kita? Waktu kita ada tinggal 10 menit lagi kira-kira. Ya, 10 menit lagi. Silakan bagi adik-adik yang merasa ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan. Bisa secara langsung ataupun bisa via chatnya. Baiklah. Sepertinya adik-adik sudah paham dari pemaparan materi kita yang sudah
kami sampaikan tadi. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan dari Randa Maiputra. Assalamualaikum Bu, apakah perpustakaan udah buka Bu? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Lia. Ya, perpustakaan kita sudah buka sesuai dengan pemaparan kita tadi. Kita membuka layanan terbuka menjadi 5 sesi. Perpustakaan sudah buka, cuma layanannya masih dibatasi. Sirkulasi maksimal 20 orang, tendon 10 orang, skripsi 5 orang. Jadi kita bukanya menjadi 5 sesi. Sedangkan hari Jumat hanya 3 sesi. Itu mulai bukanya jam 10. Seperti itu. Jadi sudah buka. Jadi kalau adik-adik mau meminjam buku ke perpustakaan sudah bisa daftar di resepsionis lantai 1 perpustakaan kita. Sesuaikan dengan sesi dan waktu yang sudah ditentukan. Karena keterlambatan, misalnya sesi pertama nih masuk jam 8 sampai jam 8.45. Tahu-tahu Ananda masuk jam 8.30, tetap Ananda harus keluar jam 8.45 karena nanti sesi kedua akan berdempet seperti itu. Makanya kita beri waktu-waktunya dan jumlah orangnya juga dibatasi. Baiklah, terima kasih Bu Lia. Bagaimana Randa? Berarti Randa setelah kegiatan ini udah boleh ke perpustakaan ya. Jika ada yang mau dibaca bukunya, mau dipinjam, sudah bisa. Apakah masih ada pertanyaan lain dari adik-adik peserta? Silahkan. Bu Rahmi. Ya Pak. Bu izin Pak Zul ya. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Makasih izin semua Ananda, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Makasih ya Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan lagi dari Yulia Asarah. Assalamualaikum Bu, apakah syarat untuk mendapatkan syarat untuk mendapatkan hotspot yang ada di perpustakaan Bu? Silakan kepada Ibu Lia. Hotspot di perpustakaan ini langsung ke TIPD. Nanti daftarnya di TIPD. Nanti daftarkan biasanya nanti nama sama password. Nanti passwordnya sama username-nya diberikan oleh TIPD. Perpustakaan tidak menyediakan. Tapi perpustakaan menyediakan layanan internet itu di lantai 3 menggunakan komputer yang sudah disediakan tadi, yang dijelaskan tadi. Jadi kalau untuk hotspot di area IAIN ini mendaftarnya di TIPD. Coba aja tanya syaratnya di TIPD apa saja yang perlu disiapkan. Coba tanya ke TIPD ya. Terima kasih Bu Lia. Apakah masih ada pertanyaan adik-adik? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup acara kita. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see.